Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungannya. Penyesuaian diri pada lingkungannya itu disebut juga sebagai adaptasi. Nah, kita bahas dulu materi tentang pengertian adaptasi. Adaptasi bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan di sini bisa jadi perubahan suhu, kemudian ketersediaan air, serta cahaya. Adaptasi juga bisa didefinisikan sebagai cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, ini contohnya adalah adanya persaingan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya untuk memperoleh makanan atau tempat mereka tinggal. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu memperoleh air, udara, serta nutrisi yang diperlukan bagi organisme itu sendiri. Selanjutnya, organisme akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti perubahan temperatur atau suhu serta intensitas cahaya. Jenis-jenis adaptasi, di sini jenis adaptasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar. Jadi ini bisa kita lihat langsung dari luar. Contohnya seperti perbedaan paruh maupun perbedaan dari cakar. Ini sangat mudah diamati sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal dan paling mudah ditemukan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi didefinisikan sebagai penyesuaian fungsi fisiologi alat-alat atau organ-organ tubuh terhadap lingkungannya. Untuk adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi, kalau adaptasi morfologi ini sangat mudah dikenal, sementara untuk adaptasi fisiologi itu sulit untuk dikenal. Kemudian bentuk-bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan, diantaranya adalah xerofit. Xerofit itu merupakan adaptasi pada tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut hidup di daerah yang kering. Kemudian hidrofit ini merupakan adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Yang selanjutnya adalah hygrofit. Hygrofit merupakan adaptasi di mana adaptasi tumbuhan itu tempatnya adalah di daerah yang lembab. Kemudian helofit merupakan adaptasi yang berlangsung untuk tanaman yang hidup di daerah yang berkadar garam tinggi. Selanjutnya adalah mesofit. Mesofit merupakan adaptasi pada tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Berikut adalah contoh morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, xerofit. Nah, xerofit ini merupakan tumbuhan yang bisa beradaptasi di daerah yang kering. Contohnya adalah kaktus. Kemudian contoh yang lainnya adalah lili gurun, kemudian pohon kurma, aloe vera, dan yang lainnya. Nah, biasanya tumbuhan yang beradaptasi secara xerofit mempunyai daun yang tebal serta berduri. Fungsinya adalah untuk mencegah penguapan yang berlebihan pada tumbuhan itu sendiri. Karena di daerah kering, tumbuhan cenderung mendapatkan air yang lebih sedikit. Untuk tumbuhan yang beradaptasi secara hidrofit, nah ciri-cirinya sendiri untuk tumbuhan yang beradaptasi secara hygrofit mempunyai daun yang lebar serta mempunyai kortikula yang tipis. Nah, ini berfungsi untuk penguapan air yang lebih besar. Kemudian ciri yang lainnya adalah mempunyai daun yang tipis, akar yang tipis dan ringan,
serta mempunyai struktur pelapis yang melindungi dari bakteri dan patogen di air. Untuk tumbuhan yang beradaptasi dengan cara higrofit, ciri higrofit itu sendiri yang pertama, tumbuhan tersebut memiliki daun yang lebar serta tipis dan memiliki stomata yang banyak. Nah, ini berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Batangnya cenderung berongga, berfungsi untuk saluran udara serta mengurangi kadar air pada batang. Akarnya pendek, berfungsi untuk mempersempit penyerapan air. Untuk tumbuhan yang beradaptasi dengan cara helofit, mempunyai ciri-ciri diantaranya memiliki akar yang kuat untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, biasanya hidup di wilayah pasang surut air laut, sehingga sering ditemukan dalam keadaan separuh terendam air. Untuk tumbuhan yang beradaptasi secara mesofit, mempunyai ciri-ciri diantaranya akarnya tumbuh pesat dan bercabang, daunnya biasanya tipis dan lebar, serta stomatanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebih. Contoh morfologi pada hewan bisa dilihat dari perbedaan paruh. Nah, perbedaan paruh di sini disesuaikan dengan makanan yang mereka makan, serta perbedaan cakar. Perbedaan cakar di sini juga disesuaikan dengan tempat mereka mencari makan. Untuk adaptasi tingkah laku merupakan cara penyesuaian makhluk hidup untuk bertahan di lingkungannya melalui tingkah laku mereka. Contoh tingkah laku pada hewan, contohnya adalah bunglon yang beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara merubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Serta cicak beradaptasi dengan memutuskan ekornya untuk menghindari lawannya. Selain jenis-jenis adaptasi juga mempunyai faktor-faktor tertentu. Contohnya, adaptasi pada makhluk hidup di darat mempunyai faktor-faktor sebagai berikut. Di antaranya adalah air, suhu atau temperatur, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan keadaan tanah. Berikut adalah contoh hewan yang hidup di suhu dingin. Tardigrade. Nah, tardigrade sendiri dikenal dengan beruang air. Beruang air atau tardigrade mempunyai ukuran sangat kecil di antara 0,1 sampai dengan 1,5 mm. Tardigrade ini sendiri bisa bertahan di suhu yang sangat dingin, yaitu 0 derajat Celcius, serta bisa juga bertahan di suhu yang paling tinggi, yaitu 151 derajat Celcius. Untuk beruang sendiri bisa bertahan pada suhu 0 derajat Celcius pada musim panas, dan jika musim dingin dapat bertahan sampai minus 40 derajat Celcius. Hewan selanjutnya adalah penguin. Penguin sendiri merupakan jenis burung yang tidak bisa terbang dan dapat bertahan pada suhu minus 10 hingga minus 60 derajat Celcius. Contoh hewan yang hidup di suhu panas, ini contohnya adalah kadal berduri. Kadal berduri ukurannya bisa dari 20 hingga 25 cm, dan usia maksimal dari kadal berduri bisa sampai dengan 20 tahun. Hewan yang lainnya adalah kadal armadillo. Nah, kadal ini bisa bertahan pada suhu yang sangat ekstrim, contohnya adalah di gurun. Contoh hewan yang lainnya adalah unta. Unta juga bisa bertahan pada suhu yang sangat ekstrim. Contoh hewan yang hidup di tanah diantaranya yaitu tikus mondok hidung batang, cacing, serta undur-undur. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adaptasi makhluk hidup di air diantaranya kadar garam dan mineral,
kadar oksigen, kedalaman air, intensitas cahaya. Contoh hewan yang hidup di laut yang dalam ini contohnya. Contoh hewan yang hidup di laut yang dangkal, ini dia contohnya. Nah, untuk adaptasi mempunyai tujuan serta manfaat bagi makhluk hidup itu sendiri. Di antaranya untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa, untuk memperoleh makanan, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya, untuk bertahan hidup. Kemudian menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, mempertahankan kelangsungan hidup, dan agar dapat bertahan hidup lebih lama. Oke, demikian penjelasan tentang adaptasi atau penyesuaian diri terhadap makhluk hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.